Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang salah satu hukum tajwid dalam Al-Quran, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, nun mati adalah huruf nun dengan harokat sukun atau harokat mati, baik itu berada di tengah kalimat atau berada di akhir kalimat. Sedangkan tanwin adalah harokat fathah tain, dhammah tain, dan kasroh tain yang melekat pada huruf hijaiyah, sehingga cara membacanya menyerupai cara membaca huruf nun mati. Contohnya, apabila ada huruf hamzah yang berharokat tanwin, maka ia akan dibaca an, in, un. Nah, hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah masing-masing memiliki cara membaca yang berbeda-beda. Ada yang dibaca dengan jelas, samar-samar, atau ada yang dileburkan pada huruf setelahnya. Hal inilah yang akan kita pelajari dari hukum nun mati atau tanwin pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman perhatikan ya, secara umum hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Jadi objek utamanya adalah nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Nanti terbagi menjadi keempat hukum tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada hukum yang pertama, yaitu idhar. Idhar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan menurut istilah artinya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf tenggorokan, yaitu wain, kho, ha, ain, ha, dan hamzah, maka dibaca jelas. Nah, yang dibaca jelas itu adalah nun mati atau tanwinnya. Seperti pada contoh ayat ghasiqin idza waqab. Pada kata ghasiqin, huruf qaf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka tanwinnya dibaca dengan jelas. Ghasiqin idza waqab. Jadi huruf qaf berharokat tanwin bertemu dengan hamzah. Baiklah, sekarang kita langsung praktek latihan mencari hukum bacaan pada Quran Surat Al-Quraisy. Nah, sekarang coba kalian cari pada potongan ayat mana terdapat hukum idhar. Sudahkah kalian menemukannya? Ya, benar, pada potongan ayat min khauf. Alasannya adalah ada nun mati bertemu dengan huruf kho. Maka huruf nun matinya dibaca dengan jelas. Jelas itu artinya kita harus membaca dengan jelas dan cepat ya, jadi tidak boleh terlalu lama. Baiklah, kita ulangi lagi. Idhar adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf wain, kho, ha, ain, hamzah, dan ha, maka dibaca dengan jelas. Nah, hukum nun mati atau tanwin yang kedua yaitu idgham. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah, idgham adalah meleburkan atau memasukkan salah satu huruf ke dalam huruf yang berada di depannya, atau ditasydidkan ya. Pengertian idgham adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro, maka dibaca melebur atau memasukkan. Nah, idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Bi artinya adalah dengan, dan gunnah artinya dengung. Jadi, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin
bertemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim, wawu, maka membacanya dimasukkan dengan dengung 2 harokat atau 1 alif. Contohnya pada ayat hablum mim masad, terdapat huruf lam berharokat tanwin dan ada nun mati bertemu dengan mim, maka dibaca idgham bigunah, yaitu dengan memasukkan tanwin ke dalam huruf mim sehingga huruf mim tampak bertasydid, dimasukkan dengan berdengung. Contoh lain, alladzi jama'a malan wa 'addadah, huruf lam berharokat tanwin bertemu dengan wawu, maka cara membacanya memasukkan dengan berdengung. Nah, di sini ada catatan ya. Syarat idgham bigunah adalah harus 2 kalimat. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu harus dalam kalimat yang berbeda. Apabila dalam satu kalimat, maka hukumnya menjadi idhar wajib, berubah menjadi idhar wajib. Contohnya qin wa nun. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf wawu, tapi dalam satu kalimat, maka nun matinya tidak dimasukkan ke huruf wawu, akan tetapi nun mati dibaca dengan jelas. Qin wa nun. Nah, hukumnya menjadi idhar wajib. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke pembagian idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunah. Nah, idgham bila gunah ini adalah kebalikan dari idgham bigunah. Jika bigunah itu artinya dengung, maka idgham bila gunah yaitu dimasukkan dengan tanpa dengung. Pengertiannya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dimasukkan dengan tanpa dengung, artinya dibaca jelas. Contohnya adalah pada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, di situ ada huruf lam berharokat tanwin bertemu dengan lam. Jadi dibaca idgham bila gunah, dimasukkan dengan tanpa dengung. Contoh lain, aisyatir radiyah. Nah, di situ huruf ta berharokat tanwin bertemu dengan ro, maka huruf tanwin itu dimasukkan ke dalam ro dengan tanpa dengung. Nah, sekarang sampai sini paham ya? Sekarang kita coba praktek mencari hukum idgham pada Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-10. Nah, coba kalian perhatikan ayatnya, dan kalian temukan pada lafadz mana terdapat hukum idgham bigunah dan bila gunah. Ya, jawabannya adalah pada lafadz wailul lil mutaffifin. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian ayat kitabum marqum. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca idgham bigunah. Nah, contoh lain, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Di situ ada huruf lam berharokat tanwin bertemu dengan ya, maka dibaca idgham bigunah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, di situ juga ada idgham bila gunah, yaitu huruf dzal berharokat tanwin bertemu dengan lam, maka dibaca idgham bila gunah. Nah, sampai sini paham ya? Kita ulangi lagi. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah artinya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, maka dimasukkan dengan dengung, 1 alif atau 2 harokat. Sedangkan idgham bila gunah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka cara membacanya adalah dimasukkan dengan tanpa dengung. Nah, selanjutnya, untuk melatih pemahaman kita lebih jauh terhadap hukum idhar, idgham bigunah, dan idgham bila gunah, maka tugasnya adalah mencari masing-masing 5 ayat yang mengandung hukum idhar, idgham bigunah, dan idgham bila gunah. Seperti pada lembar kerja di samping, ada ayat mil tahtihal anhar. Nah, masuk ke dalam hukum idhar.
kalian tulis alasannya, yaitu ada nun mati bertemu dengan huruf H. Jangan lupa untuk diberi garis bawah agar tidak tertukar dengan hukum yang lainnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, baiklah teman-teman. Sekian pertemuan kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.